Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aji Putra Ramdhani dengan NIM 12350111830 dari kelas 4C. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tiga komponen atau fungsi dalam sistem basis data, yaitu ada prosedur, trigger, dan juga function. Oke, yang pertama kita bahas dulu soal prosedur. Nah, prosedur ini adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database. Prosedur ini bisa kita panggil berulang-ulang kali. Jadi kita cukup membuat sekali prosedurnya dan nanti bisa kita panggil kapanpun dengan menggunakan call. Untuk contoh sintaks dari prosedur ini seperti ini: create or replace prosedur, terus nama prosedurnya, lalu dilanjutkan dengan is, baru di bawahnya kita letakkan parameternya, lalu begin dan perintah yang ingin kita lakukan. Kalau mungkin untuk lebih jelasnya akan langsung saja kita masuk ke SQL Plus ya. Nah, untuk contoh prosedurnya di sini saya ingin menambahkan sebuah prosedur untuk menambahkan data mahasiswa. Ini saya sudah login ke SQL Plus, kita langsung aja. Di sini saya sudah membuat sebuah prosedur, yaitu tambah mahasiswa. Parameternya di sini ada name, dia mengambil IP data dari mahasiswa.name, ada nama, kelas, dan juga prodi. Terus kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa, name, nama, kelas, dan prodi. Lalu untuk di sini sekarang kita cek dulu untuk isi tabel mahasiswanya. Nah, untuk isi tabel mahasiswanya ini baru ada satu mahasiswa, yaitu Aji Putra Ramdhani. Dan di sini kita akan menggunakan prosedur tadi untuk menambah data dari mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil menggunakan prosedurnya tambah mahasiswa. Coba kita lihat lagi tabel mahasiswanya. Nah, jadi tabel mahasiswanya sudah bertambah, itu ada Andi, proditif dari kelas C. Nah, selanjutnya itu adalah triggers.
Trigger ini digunakan untuk menjalankan aksi otomatis ketika ada perubahan pada data, misalnya itu insert ataupun update. Misal kita ingin mencatat aktivitas login di dalam SQL Plus ini, kita bisa menggunakan trigger ini untuk mencatat user mana yang login, kapan dia login, dan lain-lainnya. Dan juga bisa kita gunakan untuk ada update pada nilai mahasiswa. Nah, itu bisa kita gunakan trigger untuk mencatat aktivitas update-nya, kapan di update nilai tersebut. Nah, untuk contoh singkat trigger sini adalah seperti ini. Ini untuk mencatat aktivitas login di dalam SQL Plus-nya. Sini dia membuat create or replace trigger logon trick after logon on database. Jadi itu artinya dia membuat sebuah trigger bernama logon trick dan akan dijalankan ketika setelah login di dalam database-nya. Jadi setelah login nanti akan dijalankan trigger ini, lalu dia akan mencatat user ID dan kapan dia login. Seperti itu. Untuk contohnya nanti kita buat di dalam database Erase. Oke, selanjutnya untuk contoh dari trigger ini, saya ingin membuat sebuah trigger untuk mencatat ketika nilai di dalam KRS ini diupdate. Jadi yang pertama itu kita buat dulu tabel log untuk triggernya. Nah, di sini sudah saya buat untuk tabel log update nilainya. Lanjut kita akan membuat fungsi untuk triggernya. Oke, di sini triggernya sudah terbuat. Dan untuk kita mengeceknya, di sini kita akan mengupdate nilai di dalam KRS. Nah, di sini sudah kita update untuk KRS-nya. Nah, di sini sudah ada update nilai A pada kode MK PIV 221417. Lalu kita cek untuk triggernya apakah dia tersimpan. Nih, triggernya, lognya akan tersimpan ke trigger yang kita buat tadi. Ada ID log 1, NIM-nya, terus kode MK yang diubah, ada tahun ajaran, terus nilai yang lama itu masih kosong, terus nilai yang baru ditambahkan itu A, waktu update-nya, dan ada user yang mengupdate. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada function. Nah, function ini adalah blok kode yang menerima input dan mengembalikan hasilnya. Ini biasanya digunakan dalam
sebuah perhitungan. Untuk sintaksnya seperti ini, create or replace function, terus function name, lalu diteruskan dengan parameter-parameternya, dan return data type is atau s. Untuk lebih jelasnya seperti ini, create or replace function get sal PID in employees ID percent type. Jadi dia ini untuk menghitung gaji karyawan. Nah, untuk sintaks function itu seperti ini, return number is untuk mengembalikan hasilnya, dan juga di akhir itu ditambahkan get sal atau nama functionnya di bagian n, diakhiri dengan n get sal. Untuk contoh lebih jelasnya kita akan buatkan di SQL Plus. Nah, untuk functionnya di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung nilai rata dari semester 3. Semester 3 berarti dari sini. Nah, ini yang semester 3, kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Di sini sudah terbuat functionnya, jadi kita bisa tes dengan seperti ini. Ini sudah keluar rata-rata nilainya itu 3,214 dan seterusnya. Ini bisa disebut ya 3,2 lah. Jadi seperti itu. Sini create or replace function, get data nilai, terus kita inisialkan total 6 bobot. Terus di sini karena nilainya di sini berbentuk huruf, jadi kita ubah dulu ke bentuk bobot nilainya, lalu baru dihitung pakai ngitung rata-rata, dan dapat rata nilainya itu 3,2 seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.